Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sebelumnya kita sudah ada janji ya, sudah ada janji untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Sebelum ini sudah belajar apa tadi? Oke, gimana belajarnya? Susah, Pak. Susah ya? Iya, Pak, susah. Lelah mungkin lelah? Oke, tidak apa-apa, itu hal-hal yang biasa lah kalau kita saat melakukan belajar ya. Pasti lelah lah, dan mungkin tidak kan. Oke, kemarin kita sudah bertemu juga itu langsung untuk pengumpulan data. Saya di sini sudah memegang data-data tinggi badan dan fisik kalian ya. Oke, nah tujuannya saya di sini itu untuk melaksanakan kegiatan layanan penempatan dan penyaluran. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu layanan penempatan dan penyaluran? Belum, Pak. Saya jelaskan dulu ya. Nah, layanan penempatan dan penyaluran itu merupakan layanan bimbingan dan konseling, itu yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran. Nah, tujuannya membantu siswa mengembangkan dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara tepat dan sesuai. Nah, nanti kamu itu ditempatkan di tempat yang sesuai untuk kamu mengembangkan bakat, minat, dan potensi kalian. Oke. Untuk penempatan dan penyaluran itu banyak contohnya. Salah satunya menempatkan kamu pada jurusan IPA atau IPS, menempatkan pada bidang karir atau pekerjaan, itu banyak macamnya. Nah, untuk pada hari ini topik kita adalah layanan penempatan dan penyaluran, yaitu posisi duduk dalam kelas yang sesuai dengan kondisi fisik siswa. Kenapa ini perlu dilakukan? Ada yang tahu? Oke. Hal ini perlu dilakukan karena ada penelitian yang mengemukakan bahwa posisi duduk itu mempengaruhi konsentrasi belajar dan prestasi siswa. Ya, jadi di mana posisi kalian duduk nanti itu akan mempengaruhi proses belajar mengajar kalian. Ya. Tujuannya adalah kenapa ini perlu dilakukan, menempatkan siswa pada tempat duduk yang sesuai dengan kondisi fisik. Ya, mungkin ada yang kecil, duduknya perlu di mana sih gitu kan? Yang matanya minus perlu duduk di mana? Setelah tempat duduknya itu diatur, diharapkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada hasil yang akan dicapai. Hasilnya itu nanti setelah kalian posisi duduknya itu diatur, nanti akan dapat mengurangi gangguan dalam belajar. Gangguan dalam belajar akibat kondisi fisik, dan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke, ada yang sudah tahu cara-cara memilih tempat duduk? Belum. Oke. Yang pertama itu kalau dalam kondisi fisik itu ada tinggi dan rendah gitu ya. Pasti sudah tahu lah. Nah, yang rendah itu sangat diusahakan untuk duduk di paling depan. Karena apa? Kalau duduk di paling belakang tentu nanti pada waktu belajar itu akan terganggu ya kan. Nah, misalkan nih Ripai namanya ya. Nah, Ripai duduk di
misalkan ini eca pelindung nih, tentu itu akan mengganggu nanti proses pembelajaran ya. Makanya saya selenggarakan layanan penempatan dan penyaluran ini. Ada juga posisi tempat duduk yang merusak fisik. Salah satunya seperti yang minus, eca. Kalau dia duduk di belakang gitu, tentu penglihatannya akan berkurang ya kan. Semakin jauh dia akan penglihatan semakin berkurang. Dan dia akan mengecilkan itu kan matanya untuk memasatkan. Tentu berpengaruh pada kesehatan matanya lagi ya. Nah, jadi diusahakan untuk yang mata minus itu pilihlah tempat duduk yang paling depan ya. Oke, langsung saja kita langsung menetapkan tempat duduknya. Oke, yang pertama itu ada yang minus, Vira dan Eca ya. Oke, Vira dan Eca silahkan berdiri dulu. Vira tingginya 155 dan Eca 156. Berarti Vira duduk di sini. Silakan. Pindah. Untuk Eca duduk di sebelah sini. Oke. Selanjutnya itu yang paling terendah dari berdua ini ada Elsa. Oke, Elsa sudah tepat pemilihan tempat duduknya di sini ya. Selanjutnya ada 161 itu Anggi, Abel sama Adi. Nah, Anggi, Abel sama Adi duduk di deretan nomor 2. Silakan lihat. Tinggal ada deretan paling belakang ya. Untuk Ripa ini yang paling jangkung nih 183. Silakan duduk paling belakang dekat sama Sari. Oke. Inilah seharusnya tempat duduk yang sesuai untuk kalian melakukan proses pembelajaran nantinya. Oke, itulah layanan penempatan dan penyaluran sudah saya tempatkan. Semoga kalian bisa menyalurkan potensi yang ada dalam diri kalian dalam proses belajar dan mengajar. Sebelum saya akhiri, saya mau nanya dulu lah. Seperti apa perasaan kalian setelah posisi duduknya dirubah? Kepada yang matanya ada bermasalah lah ya. Lebih enak seperti ini, Pak. Kenapa lebih enak? Soalnya tidak terganggu. Tidak ada gangguan gitu. Nah gitu. Oke. Kalau Vira mungkin matanya minus juga nih, harus itulah. Mana lebih enaknya duduk di belakang tadi sampai di depan? Kenapa lebih enak? Lebih jelas ya. Oke. Untuk Ripai, setelah dipindahkan ke belakang, apakah merasa tersisihkan atau bagaimana? Bisa? Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Sudah? Oke, Pak. Setelah sudah ya layanan penempatan penyaluran pada hari ini, mungkin cukup sampai di sini. Saya harap setelah posisi duduknya diatur jangan dirubah lagi. Saya sudah menghubungi wali kelas kalian, sudah membagikan tempat duduk kalian itu aturannya seperti apa. Jadi saya harap jangan berubah, dan juga saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak ada gangguan-gangguan dari kondisi fisik kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.